برحمتك يا أرحم الراحمين فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية فلا صيام له. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Quba, Yayasan dan penasehat Masjid Quba, jamaah dan muhsinin, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan salat sunnah tarawih di malam yang kelima. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amaliyah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tadi panitia telah menyampaikan bahwa kali ini kami diamanahkan untuk membawakan tema tentang syarat wajib rukun berpuasa. Kami kutip dalam kitab Riyadul Badi'ah bahwa syarat wajib orang yang berpuasa ada 6. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Kalau sedari lahir dia beragama Islam, maka di usia baligh dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia mu'allaf, baru masuk Islam di usia 30 tahun, 40 tahun, maka di tahun itu dia wajib berpuasa tanpa mengqadha puasa di tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya dia adalah orang non-muslim. Namun beda permasalahannya kalau ada mantan murtad, na'udzubillah. Dari lahir, dari kecil dia terlahir sebagai orang muslim, baligh di usia 15 tahun berpuasa. Namun ketika usianya 40 tahun, atau kita sebut saja di tahun 2020, ketika Covid melanda, dia murtad, keluar dari Islam. Lantas tahun 2024 dia kembali lagi masuk Islam, maka wajib baginya mengqadha 4 tahun masa murtadnya, mengqadha puasanya. Beda dengan yang mu'allaf tadi, tidak mengqadha. Tapi kalau si mantan murtad keluar dari Islam, lantas kembali lagi ke Islam, dia wajib membayar qadha puasanya yang pernah dia tinggalkan di masa murtadnya. Kalau 4 tahun berarti 4 kali Ramadan. Itu kalau 4 tahun. Bagaimana kalau puluhan tahun? Sama, wajib dia bayar qadha puasanya di masa murtadnya. Wal'iyadzubillah min dzalik.
Yang kedua, syarat wajib orang berpuasa adalah orang yang berakal sehat. Jadi kalau yang senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, wajib puasa nggak bu? Wajib nggak bu? Kali mungkin dia caleg gagal, bingung dia, senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, maka dia tidak wajib puasa. Sudah hilang akal sehatnya. Yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah orang yang sudah baligh. Kalau dari segi umur, laki-laki itu balighnya umur 15 tahun. Belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, maka dia dihukumi baligh. Perempuan baligh dari segi umurnya usia 12 tahun. Kalau sudah 12 tahun belum menstruasi, tetap dihukumi sudah baligh. Belum 12 tahun, baru 9 tahun sudah mens, maka tetap dihukumi baligh. Ini orang yang wajib berpuasa. Udah berapa tuh Pak? Hah? 3. Yang keempat, syarat wajib berpuasa adalah sehat, mampu untuk menjalankan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana minkum maridon." Kalau kalian ada yang sakit, nggak sehat, nggak mampu untuk puasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari yang lain. Ini sakitnya sudah sakit yang payah. Kalau cuma sakit panu, tetap wajib puasa. Tahu sakit panu nggak Pak? Hah? Itu obatnya apa namanya tuh? Ah, tuh tahu tuh, berarti pernah tuh. Tuh. Jadi kalau sakitnya sudah payah, kalau itu mungkin yang akut stadium 4, 2 jam sekali harus makan, boleh dia tidak puasa. Sakit yang ada harapan sembuh, maka itu diganti puasanya di bulan Syawal, di luar bulan Ramadan. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah. Emang udah enggak ada harapan sembuh. Itu sehat. Yang kelima adalah mampu. Mampu ini adalah orang yang bukan tua renta. Kadang ada orang yang sudah tua renta sehingga dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka membayar fidyahnya caranya bagaimana? Bayar fidyah itu hanya untuk fakir miskin, bukan untuk anak yatim, bukan untuk guru ngaji, tapi dilihat dari faktor fakir miskinnya. Kalau guru ngajinya punya kontrakan 8 pintu, itu bukan fakir miskin, tidak bisa menerima fidyah. Anak yatimnya punya ruko, maka tidak termasuk menerima fidyah. Sebaiknya orang yang sudah tua renta maupun yang sakit, tidak mampu lagi, tidak ada harapan untuk berpuasa ke depannya, bayar fidyahnya dianjurkan dalam fikih setiap 1 hari sekali.
Hari ini nggak puasa, bayar fidyah 1 kilo beras berupa makanan pokok 1 kilo. Jangan kita mau puasa nih, bayar fidyah langsung aja udah 30 kilo untuk 30 hari. Ternyata hari ke-6 Ramadan dia meninggal. Udah bayar fidyahnya, minta balikin Pak fidyahnya, nggak jadi. Ini cuma 6 hari hidupnya nggak. Maka afdolnya ngasih fidyah itu setiap sehari sekali. Besok nggak puasa, kasih lagi. Bagaimana orang yang haid, orang yang nifas, maka dihukumi seperti orang yang sakit. Dia cukup membayar qadha di bulan Syawal, bayar qadha puasanya di bulan Syawal. Bagaimana orang yang hamil dan menyusui, tergantung illatnya, penyebabnya apa. Kalau dia hamil, kata dokter obgynnya, ini tidak usah puasa. Kenapa dokter? Karena ibunya lemah, kandungannya kuat, tapi ibu hamilnya ini lemah. Kalau karena sebab ibunya yang lemah, maka dia cukup membayar qadha saja tanpa fidyah di bulan Syawal. Kalau alasannya dua-duanya, kandungannya lemah, ibunya juga lemah, tidak mampu puasa, sama, bayar qadha saja tanpa fidyah di bulan Syawal. Tapi kalau penyebabnya kandungannya, bayi yang disusuinya, kandungan dalam rahimnya yang lemah, itu kalau penyebabnya demikian, si ibu nanti selesai nifas, selesai menyusui, dia bayar double, bayar qadha juga, bayar fidyah juga. Dihukumi sebagai orang yang memiliki beban, yutiqunahu, maka bayar fidyah. Dia juga dihukumi sakit, bayar qadha juga. Dan yang keenam, yang terakhir, syarat wajib berpuasa adalah orang yang mukim, bukan musafir. Orang yang musafir boleh tidak puasa. Oh, ini dia nih alasan yang suka disalahartikan. Untuk musafir, dalam penjelasan fikihnya boleh tidak puasa karena dia musafir. Tapi ingat ayatnya, inilah kecerdasan para ulama kita dalam membaca ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun au ala musafirin atau au ala safarin. Apa ayat itu, Pak? Au ala musafirin atau au ala safarin. Au ala safarin. Maksudnya orang yang musafir itu boleh tidak puasa, tidak termasuk syarat wajib puasa karena dia musafir, asalkan dia sudah dalam perjalanan di waktu mulai puasa. Apa maksudnya? Nih, orang yang musafir melakukan perjalanan boleh tidak puasa. Syaratnya 3. Nih nanti yang mau pulang kampung harus ingat nih. Syaratnya 3. Jangan jam 8 pagi udah ngeteh. Kok nggak puasa, Pak? Musafir, Tat. Emang kemana kampungnya? Depok. Ya Allah. Ini musafir nih syaratnya 3. Boleh dia nggak puasa. Yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk maksiat. Itu yang pertama.
Pulang kampung maksiat nggak Pak? Bukan maksiat. Lolos syarat yang pertama. Syarat yang kedua, safarnya safar tawil. Jarak tempuhnya itu 90 km. Kalau dari sini ke Depok ada nggak 90 km? Ada Pak? Nggak ada. Kecuali muter dulu ke Purwakarta, baru ke Depok. Nggak ada. Dari sini ke Ciawi. Ciawi aja baru 60, mungkin 60 km, 70. Tapi kalau udah ke atas Cianjur, Sukabumi, apalagi kalau pulangnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada tuh. Cirebon 90 km. Syarat yang pertama bukan maksiat perjalanannya, lolos. Syarat yang kedua jaraknya 90 km. Nah, syarat yang ketiga, berangkatnya itu sebelum mulai puasa. Kita mulai puasa itu fajar sodik. Fajar sodik itu ditandai dengan azan subuh. Tuh kita mulai puasa. Maksudnya azan subuh itu kita sudah dalam perjalanan. Berangkat dari rumah jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 pagi itu boleh. Pokoknya subuh udah nggak di rumah. Apa udah di stasiun Gambir atau sudah di terminal azan subuh, itu musafir tuh. Musafir. Jangan subuh aja masih di rumah. Udah ngeteh, udah sarapan. Alasannya musafir, musafir. Enggak, itu wajib puasa. Apalagi yang berangkat habis subuh puasa. Tapi udah siapin bekal. Ya airnya udah di samping tas. Ya bekalnya udah siap, nasi dan lauk. Ini musafir. Jadi kalau musafir ini berangkatnya sebelum subuh. Subuh nih kita udah di jalan, barulah kita disebut musafir, bukan orang yang mukim. Boleh kita tidak puasa, tapi nanti dibayar qadha di bulan Syawal. Adapun rukun puasa, yang pertama adalah orang puasa itu sendiri. Yang kedua adalah niat. Niat ini rukun puasa. Jangan sampai kita nggak niat. Tadi pada mukaddimah kami sampaikan, Rasulullah sabdakan, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang nggak menginapkan niatnya, maka tidak sah puasanya. Maksud hadis ini adalah puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh niatnya jam 10 pagi. Tapi kalau puasa wajib niatnya pada malam hari. Imam Malik bahkan punya niat 1 bulan penuh, tapi dibacanya adalah di waktu sahur, di awal Ramadan. Udah lewat. Nah, kita biasanya taraweh, habis taraweh itu niat menjaga agar kita tidak sampai lupa niat. Ada orang yang berkata, nggak usah niat, cukup sahur aja. Orang yang sahur itu berarti dia niat puasa. Nggak bisa. Harus adanya ta'yin dalam fikih. Dijelaskan ta'yin itu ditentukan niatnya. Niat itu beda dengan azam. Azam itu baru berkemauan. Niat tempatnya ada di dalam hati. Mau kita bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab lebih afdol, bahasa Indonesia, itu yang terpenting jangan lupa untuk niat. Rukun puasa yang ketiga, orang yang puasa adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk yang menghilangkan pahala puasa. Inilah
yang harus kita cermati dalam fikih puasa. Jadi syarat wajib puasa ada berapa, Pak? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh, dewasa. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mampu. Yang keenam, musafir. Mukim berarti mukim, orang yang bertempat tinggal. Adapun rukun puasa ada 3, yaitu orang yang puasa itu sendiri, lalu niat, dan yang ketiga adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ma'unahnya, pertolongannya, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan seluruh amaliyah Ramadan kita, sedekah kita, baca Quran kita, itu semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jangan dilupakan titipan bahwa setiap subuh hendaklah kita membawa infak untuk kemakmuran masjid kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Jangan sampai pakai baju koko tapi nggak bawa uang. Nggak bawa uang. Harus kita bawa uang, masukin kotak amal. Demikian yang enak makan cakwe, makannya di gang sekolah. Buat yang rajin tarawih, mudah-mudahan anak cucunya soleh dan solehah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.